Jika kalian berpikir orang kaya hidupnya selalu bahagia, kalian salah besar. Salah sekali. Aku sama sekali tidak pernah merasa bahagia. Hidup di dunia ini sama aja seperti neraka. Uang tidak pernah berarti apapun bagiku. Tidak, sama sekali tidak. Aku tersenyum miris tatkala melihat bekas luka mengering pada lengan kiriku. Luka kecil yang tak berarti apapun. Tertawa kembali sembari menatap cermin diri. Bagus, Alice. Bagus sekali. Kau berhasil membuat luka ini tertutup, namun tidak luka batinmu. Tersenyum tipis memandang cermin diri, aku bangkit. Gadis bodoh. Kedua tungkaiku melangkah menuju lantai dasar. Bibi sudah sangat cerewet, menyuruhku makan malam. Sepi, tidak ada siapapun di meja makan yang besar ini. Biani tersenyum di sampingku, menemani diriku seperti biasa. Aku tersenyum padanya, berkata, Bi, makan bersamaku yuk. Bihani terkejut, ia langsung menggeleng cepat. Tidak, Nona, nanti saya tidak ada mereka. Aku yang akan tanggung jawab jika mereka memarahimu, Bi. Baiklah, malam ini aku cukup bahagia. Setidaknya aku tidak makan sendiri di meja yang besar ini. Keesokan harinya, keributan di lantai dasar serta-merta membuat aku terkejut. Aku terbangun, mengambil jubah tidur sejenak sebelum memutuskan untuk turun. Kulihat Mama dan Papa sedang berdebat. Entah kenapa, hal apa, dan kenapa. Pokoknya aku harus membuat Alice masuk kelas piano, Thomas. Dia memiliki bakat dalam bidang tersebut. Papa menggeleng. Tidak, anak itu terlalu sibuk kelas musik. Aku tidak ingin nilai sekolahnya menurun jika ia terlalu sibuk dengan seluruh ras muliknya. Kau akan membiarkannya pintar dalam akademik saja? Aku merasa berat. Lagi-lagi mereka merepotkan diriku. Muak. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Telingaku sudah nyaman mendengar kerasnya musik menggema. Sudah kebiasaanku melakukan hal ini tatkala mereka berkelahi. Lagi pula, siapa yang akan peduli dengan kesehatanku? Mereka hanya mementingkan selundaku saja. Jadi, tidak ada salahnya untuk menyakiti diri sendiri lagi, bukan? Aku tersenyum, melemparkan tawa pada diriku di cermin. Kau gadis hebat, Alice. Setelah kau berhasil mendapatkan beasiswa itu, kau akan bebas. Ingat itu baik-baik. Tak terasa, sebulan sudah berlalu. Aku selalu pulang pukul 10 malam. Setelah sampai di rumah, aku selalu diperintahkan untuk mengerjakan soal-soal yang Papa berikan. Semakin dekat dengan ujian kelulusan, mereka jadi selalu berada di rumah. Aku tidak mengerti mengapa mereka bisa seobsesi ini dengan pendidikan. Memang, pendidikan itu tidak salah, tidak sama sekali. Namun, aku ini manusia, bukan robot yang bisa disistem seenak otak mereka saja. Aku tetap tersenyum tak kala ibu melemparkan senyum manis padaku. Senyum manis dan menyeramkan. Alice, kau tahu bukan jika papamu adalah seorang profesor hebat. Lulusan terbaik di Universitas Kedokteran ternama di Indonesia. Lalu, ibumu ini seorang ahli fisika, dosen di kampus ternama. Seorang guru privat yang dibayar dengan harga tinggi untuk golongan kelas atas. Ibu tersenyum, menarik lembut daguku. Kau adalah putri kami satu-satunya yang bisa mewariskan itu semua. Kedua keluarga cerdas dan hebat ini bersatu. Pastilah muncul seorang pewaris yang sangat pintar melebihi mereka. Kau pasti bisa melakukannya, bukan? Kau harus menjadi seorang dokter atau ahli fisika, nak. Kalau bisa, ambil kedua profesi tersebut dan genggamlah duniamu sendiri. Gila, satu kata yang ingin aku lontarkan untuk ibu. Beberapa menit setelah kami berbincang, ralat. Setelah ibu ceramah, aku diperbolehkan kembali ke kamar. Menatap cermin diri lagi, aku tersenyum. Iya, kau bisa, Alice, kau bisa. Di hari pengumuman, keduanya tersenyum puas tatkala aku berhasil mendapatkan beasiswa menuju universitas ternama di negeri ini. Mereka tampak sangat-sangat bahagia sekali. Aku bahkan merasa ini adalah kali pertama sejak berpuluh-puluh tahun lamanya mereka tidak tersenyum, tertawa, tulus padaku. Tidaknya, ini lebih dari cukup. Dari sebuah buku yang aku baca, cara membalaskan dendam terbaik adalah membuat mereka bahagia, lalu menyatukan mereka sejatuh-jatuhnya tatkala kebahagiaan itu sudah datang. Aku akan melakukannya malam ini. Di pesta perayaan kemenangan terbesar keluarga kami, yang mungkin memang sudah terlampau sering dilakukan secara turun-menurun, aku melakukannya. Aku mengambil mic untuk berpidato, karena ini giliran aku sang inti pesta untuk berpartisipasi.
Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang dan merayakan kebahagiaan ini bersama kami. Tak perlu panjang, aku hanya ingin mengatakan terima kasih pada papa dan mama yang telah membimbing aku sejak kecil hingga bisa berada di titik ini. I'm very grateful because you guys have dedicated this hill for me. My life is like hill, you know, hot, empty, and pathetic. Aku melihat seluruh wajah terkejut mendengar kalimat. Beruntungnya, aku memilih berpidato di lantai atas, di mana hanya Tuan Putri yang berdiri di lantai ini. Aku yang memintanya. There's no need to be surprised, Dad, Mom. Aku tersenyum tipis, mengeluarkan sebuah pistol yang telah aku siapkan, meletakkannya tepat di depan kepalaku. For longer, I left at the yard. Tatkala semua mulai panik, aku segera tersenyum tipis. Alright, goodbye everyone. Aku tersenyum merasakan betapa sakitnya seluruh tubuh ini. Bunuh diri memang bukan hal yang baik. Jangan ikuti jejakku. Aku melakukan ini karena suatu alasan yang mungkin dapat kau temukan pada surat di bawah ini. Hai Mom, Dad. Aku tahu ini berat. Aku memang gadis bodoh tidak berguna ya. Sudah repot-repot dibesarkan. Tahunya aku ini tidak punya malu sama sekali. Bodoh di depan kalian, mungkin sudah aku lakukan saat ini. Sebab kalian sudah membaca surat ini. Aku sebenarnya tidak suka menyakiti diri sendiri. Aku tidak mau diriku terluka. Sakit rasanya. Namun apa kalian tahu alasan aku mencuri saat SMP kala itu kenapa? Karena aku ingin kalian mendengarkan curhatan hatiku. Aku lelah, Ma. Aku lelah, Pak. Lelah sekali. 1 minggu full. Tidak. Setiap hari. Ya, setiap hari aku terus-menerus belajar. Belajar. Tanpa henti. Lalu kapan aku akan beristirahat? Sampai akhirnya, aku tahu puncak dari masalahku kala aku menjalani pemeriksaan ke salah satu rumah sakit. Awalnya aku berpikir ini hanya sakit kepala biasa. Namun, dokter telah memvonis bahwa aku memiliki penyakit tumor otak. Terkejut? You don't know at all about the state of your beloved girl, do you? Sayang sekali. Aku tidak berpikir sejauh ini, sama sekali tidak. Namun, aku rasa setelah masuk kuliah tersebut, kalian akan semakin memeras otak serta jiwaku, bukan? Mempersiapkan kelas A sampai Z. Memikirkannya membuatku mual. Aku bukan kalian yang berambisi untuk menjadi nomor 1. Aku senang dikenal sebagai gadis pintar. Namun, aku juga kesal sebab diri ini terlalu sibuk dengan pelajaran. Bahkan sampai umurku yang ke-18 ini, aku tidak mengerti apa itu cinta. Bagaimana rasa dicintai atau mencintai. Kalian saja tidak pernah benar-benar mencintaiku, lantas bagaimana orang lain? Intinya, aku sudah menyerah di awal, karena percuma jika aku terus melanjutkan langkah ini. Ma, Pa, maafkan putri bodoh kalian ini. Ide buruk ini mungkin akan berpengaruh buruk pada citra kalian. Namun, apa itu lebih berarti dibandingkan kepergianku? 12 Januari, 4 hari menuju ulang tahunku ke-19. Dan 4 hari sebelum rencana itu berlangsung. Dari aku, Elis.